Halo, nama saya Iqbal Amrullah dari kelompok 2 Angkatan 14. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait nilai-nilai dasar PNS sebagai bagian dari tugas 1 Agenda 2 Latsar CPNS Kementerian ATR BPN. Nilai-nilai dasar PNS itu ada 5, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas seringkali disandingkan dengan responsibilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Fungsi utama akuntabilitas publik menurut Bovens adalah untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Akuntabilitas proses diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas program dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Mekanisme akuntabilitas di Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas yaitu perencanaan strategis yang berupa RPJP, RPJM, dan RKP, kontrak kinerja, dan laporan kinerja berupa LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian, ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu tentukan tanggung jawab dan tujuan, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Kita masuk ke nilai yang kedua, yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok per kelompok, dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama maupun ras. Berikutnya prinsip-prinsip nasionalisme, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa. Selanjutnya ada nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Selanjutnya, mari kita simak bersama video terkait implementasi nilai-nilai nasionalisme Pancasila selama pandemi COVID-19. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti bahwasanya, yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, masyarakat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam suasana pandemi COVID-19,
kita bisa mengaktualisasikan makna dari Pancasila dengan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berakhir. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna yaitu yang pertama, mengakui serta memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, kewajiban, dan hak asasi setiap manusia. Dalam suasana pandemi COVID-19, salah satu bentuk aktualisasi dari sila kedua adalah dengan memberikan dukungan secara moral ataupun material kepada masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa masyarakat mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dalam suasana pandemi COVID-19, bentuk aktualisasi sila ketiga ini dapat dilakukan dengan mengikuti arahan serta himbauan pemerintah tentang penggunaan APD sebagai upaya persatuan memerangi COVID-19. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Selain itu, masyarakat harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Dalam suasana pandemi COVID-19, bentuk aktualisasi makna dari sila keempat adalah dengan menjalankan dan menaati peraturan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa kita seharusnya dapat melakukan perbuatan baik, menerapkan sikap adil terhadap sesama, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam suasana pandemi COVID-19, pengaktualisasian makna dari sila kelima, yaitu dengan ikut serta dalam melakukan donasi mandiri ataupun kelompok. Pemerintah pun ikut mengambil kebijakan berupa pengadaan program bantuan sosial. Bantuan yang diberikan berupa pasokan listrik gratis, bahan-bahan pokok, uang tunai, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita memasuki nilai dasar PNS yang ketiga, yaitu etika publik. Apa itu etika publik? Konsep etika sering digunakan sinonim dengan moral. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yaitu sebagai berikut. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kemudian, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan,
serta meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai pengangkat sistem karir. Dimensi etika publik dibagi menjadi 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, di mana etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kemudian dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang terakhir, dimensi tindakan integritas publik, yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Kita memasuki nilai yang keempat, yaitu komitmen mutu. Yang pertama ada konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Sedangkan efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Selanjutnya konsep inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Sedangkan konsep mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Atau bisa juga nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan, dan bisa juga kesesuaian terhadap spesifikasi. Selanjutnya nilai dasar orientasi mutu, yaitu komitmen bagi kepuasan masyarakat, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif, serta perbaikan berkelanjutan. Berikutnya implementasi mutu dalam layanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pada pasal 10 disebutkan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perkat, dan pemersatu bangsa. Pada pasal 11 disebutkan bahwa ASN bertugas untuk melaksanakan kewajiban publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik, yaitu memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing, kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Kita memasuki nilai yang kelima, yaitu nilai anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, atau kebusukan. Menurut Robert Klitgaard, korupsi itu adalah monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas. Menurut Indrianto Seno Aji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan bribery atau penyuapan dan kickbacks, penerimaan komisi secara tidak sah, juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Kemudian penyebab korupsi. Korupsi dapat disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkahnya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, maupun gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis korupsi itu ada 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Berikut merupakan pencegahan korupsi atau preventif melalui perbaikan sistem, yaitu peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta penerapan prinsip good governance, dan lainnya. Dari segi perbaikan manusia, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan sebagainya. Nilai-nilai dasar anti korupsi itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
Kemudian ada sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika, yaitu berupa peningkatan peran pengawasan internal, post-employment, integrity checking, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, analisis risiko terhadap integritas, revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pimpinan puncak, serta evaluasi eksternal integritas. Nah teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini ya. Sampai jumpa di agenda selanjutnya.